Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STI Indo Cakti Malang dari kelompok 2 yang beranggotakan Aimatus Zuhriyah, Desni Alin Kartikasari, Maya Rosa Mistika, dan Yosi Darmadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai praktikum pemeriksaan akuntansi 2, tepatnya pada modul 3, yaitu pada siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha. Hal ini akan kami bahas berdasarkan buku praktikum audit edisi 4 oleh Sukresno Agus dan Estralita Tresnawati. Disclaimer, konten video ini hanya untuk konsumsi internal STIE Indo Cakti Malang. Dilarang menyebarluaskan konten ini karena berkaitan dengan hak cipta buku. Kreator konten tidak bertanggung jawab bila video ini terpublikasi secara luas, secara sengaja maupun tidak sengaja oleh oknum tertentu. Berikutnya kita akan langsung masuk pada pembahasan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari ICQ atau Internal Control Questionnaire atau kuesioner pengendalian internal yang dibuat oleh LITA mengenai persediaan dan pembelian dan utang yang terjadi di PT Sugus selama tahun audit atau tahun 2018 yang sesuai pada buku 1 halaman 78 sampai 87. Bila sudah, lanjut ke langkah kedua, yaitu membuat prosedur audit. Untuk prosedur audit yang berkaitan dengan siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha, yang pertama yang akan kita lakukan adalah memastikan nilai persediaan pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan dengan cara melakukan pengambilan persediaan atau inventory taking menggunakan kertas kerja FF1. Dalam kertas kerja FF1 ini ada 10 langkah yang harus dilakukan, namun kita hanya akan melakukan 9 langkah saja. Yang pertama adalah mempelajari instruksi penghitungan persediaan perusahaan dan nilai kelayakannya, sampai dengan memastikan bahwa semua instruksi dalam pengambilan persediaan telah dilaksanakan dengan baik. Sementara langkah ke-10 yaitu dengan melakukan pengambilan persediaan yang dilakukan sebelum tanggal neraca dan pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca tidak akan kita lakukan. Untuk prosedur audit yang kedua, yaitu melakukan uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari pelanggan, tidak akan kita lakukan. Nomor 3 pun tidak akan kita lakukan, yaitu adalah memperhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu. Masuk ke prosedur audit yang keempat adalah periksa semua penjumlahan dan perkalian dari daftar persediaan, itu akan kita lakukan. Sementara untuk mempersiapkan schedule utama yaitu dengan kertas kerja F. Prosedur audit yang keenam adalah kita meminta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, serta cocokkan dengan buku besar juga akan kita lakukan. Untuk prosedur audit yang ketujuh, yaitu adalah melakukan penelaahan analitis atau analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Misalnya, dengan adanya kelebihan persediaan yang disebabkan pembelian yang berlebihan, barang yang penjualannya lambat, atau usang akan menggunakan kertas kerja ARP 1.1. Prosedur audit yang ke-8 adalah memastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan, itu juga akan kita lakukan. Untuk prosedur 9, yaitu tentang konfirmasi persediaan di luar komplek perusahaan, yang ke-10 tentang pertanggungan asuransi, yang ke-11 tentang memastikan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang yang penjualannya lambat, usang, atau sisa. Yang ke-12, mempelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditor. 9, 10, 11, dan 12 tidak akan kita lakukan. Berlanjut ke prosedur audit mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Ada 6
Ada 6 langkah yang akan kita lakukan untuk prosedur audit mengenai pajak pertambahan nilai PPN dan masukan ini. Yang pertama adalah kita meminta daftar pajak pertambahan nilai masukan yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, dan nomor pengusaha kena pajaknya atau PKP-nya, dasar pengenaan pajak atau DPP-nya, dan besarnya PPN yang dipungut. Untuk yang nomor 2, yakinkan bahwa semua pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan akan kita kerjakan di kertas kerja G. Sementara untuk kepastian bahwa pajak masukan telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran akan kita kerjakan pada kertas kerja G dan M2. Untuk yang prosedur nomor 4 pada pajak PPN masukan ini adalah pajak keluaran yang lebih besar dari pajak masukan itu juga akan kita lakukan. Untuk prosedur yang kelima, apabila ada perbedaan saldo bersih pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, tidak akan kita lakukan. Sementara untuk prosedur yang selanjutnya, di mana kita mempelajari semua surat koresponden dengan kantor pajak, terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan, akan kita kerjakan pada kertas kerja ERP 1.3. Lanjut ke prosedur audit yang berikutnya adalah mengenai beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan ini, yang pertama adalah kita harus melakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang termasuk harga pokok penjualan dalam tahun yang diperiksa dengan tahun lalu. Analisis bab naik atau turunnya yang mencolok dan perhatikan klasifikasi beban dilakukan oleh perusahaan dan minta penjelasan bila terdapat perubahan yang material akan kita lakukan pada kertas kerja ARP 1.3. Penghitungan rasio dari HPP dan bandingkan dengan tahun lalu serta tulis kesimpulan juga akan kita kerjakan di kertas kerja ARP 1.3. Sementara untuk memastikan bahwa HPP dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti tidak akan kita lakukan. Untuk berikutnya adalah prosedur audit yang berkaitan dengan pemeriksaan pembelian. Prosedur yang nomor 4 adalah bandingkan pembelian tahun lalu tahun berjalan dengan tahun lalu serta dapatkan penjelasan bila terdapat perbedaan yang material itu akan kita kerjakan pada kertas kerja ARP 1.3. Untuk yang langkah kelima, lakukan pemeriksaan dan prosedur pembelian dan retur pembelian. Apakah ada penyimpangan atau compliance test, yaitu pada kertas kerja TOC 3. Kemudian untuk langkah ke-6 selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang punya hubungan istimewa atau afiliasi, itu tidak akan kita lakukan. Prosedur yang ke-7 adalah melakukan pemeriksaan atas pembelian secara acak atau random pada tahun berjalan dengan memperhatikan faktor pembelian baik jumlah, harga, syarat pembelian dengan mencocokkan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang yaitu dalam kertas kerja TOC 3. Untuk yang nomor 8, yaitu tentang memeriksa kebenaran perhitungan matematis pada faktor pembelian dan memo debit akan kita lakukan. Yang nomor 9, periksa kebenaran PPN masukan atas pembelian barang atau jasa kena pajak tidak akan kita lakukan. Kemudian untuk prosedur yang ke-10, lakukan pisah batas atas pembelian dan rektur pembelian selama 7 hari sebelum dan setelah tanggal neraca akan kita kerjakan pada kertas kerja PL 2.1. Prosedur audit yang ke-11, apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, tidak akan kita lakukan. Dan untuk kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan akan kita kerjakan pada kertas kerja F. Ke prosedur audit yang berikutnya adalah mengenai utang usaha. Langkah pertama adalah meminta daftar utang usaha, itu akan kita lakukan.
untuk penentuan saldo yang akan dikonfirmasi, dan pengiriman surat konfirmasi kepada kreditor akan kita lakukan pada kertas kerja MM1.1. Kemudian untuk langkah yang ketiga, keempat, dan kelima, itu tidak akan kita lakukan. Kemudian untuk prosedur OT yang keenam, yaitu kita harus teliti dalam setiap selisih yang ada antara balasan surat konfirmasi dengan saldo menurut buku utang. Itu akan kita bahas di kertas kerja MM1.1. Kemudian bila konfirmasi tidak dijawab, maka alternatif prosedur dengan memeriksa faktur atau daftar mutasi dari pemasok, serta melakukan uji terhadap pembayaran setelah tanggal neraca atau laporan posisi keuangan juga akan dikerjakan pada kertas kerja MM1.1. Untuk yang prosedur ke-8, di mana kita akan melakukan konfirmasi atas saldo sebelum tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, tidak akan kita lakukan. Sama juga dengan prosedur ke-9, yaitu adalah memeriksa persoalan lama yang belum terselesaikan, tidak akan kita lakukan. Kemudian untuk melakukan tes subsequent payment dan uji pisah batas atau tes cut-off untuk pisah batas tanggal neraca atau laporan posisi keuangan, akan kita lakukan pada kertas kerja MM1.1. Dan kemudian untuk pembuatan kertas kerja dan kesimpulan hasil pemeriksaan akan kita lakukan pada kertas kerja M1. Untuk catatan pemeriksaan adalah sampel dipilih secara random dalam bentuk order pembelian. Yang kedua, bukti pendukung terdiri atas surat permintaan pembelian bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku seperti yang telah kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah transaksi pembelian barang telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Sekian untuk kertas kerja dari uji transaksi. Kita telah mundur, order pembelian ini adalah sebenarnya berasal dari surat permintaan bahan baku. Untuk surat permintaan bahan baku tadi kan barangnya DOP ya. Untuk permintaan DOP di tanggal 17 Desember 2018 adalah di sebesar 57.143. Untuk apakah nilai yang diminta oleh perusahaan itu sudah dipenuhi oleh perusahaan atau tidak, itu akan kita tahu dari routing yang ini. Jadi ini di tanggal 31 Desember kita menerima 25.000 DOP. Kemudian di tanggal 31 juga kita juga menerima DOP di 14.286. Kemudian ada satu lagi, yaitu di sini kita telah melakukan order pembelian di tanggal 29 Desember sebesar 17.857. Bila kita jumlahkan 17.857 ditambah dengan 25.000 yang berupa dalam order pembelian, kemudian kita tambahkan dengan yang sudah diterima DOP-nya di 14.286 akan menghasilkan 57.143 DOP. Jadi untuk DOP ini sudah dipenuhi, dari yang diminta sudah dipenuhi oleh perusahaan. Di uji 3 kita akan melakukan uji ketaatan pada bukti transaksi yang berawal dari order pembelian. Kita sudah ada sampel tentang order pembelian ini, itu ada 6 sampel. Mari kita buka. Yang pertama adalah order pembelian dari PT Delta, kemudian ada dari PT Elang, PT Fitria, PT Gaya, PT Hero, dan yang terakhir adalah PT Indah. Kita lanjut, kita periksa semua order pembeliannya.
dan kita masukkan data tersebut pada kertas kerja TOC3. Contohnya yaitu adalah kita menggunakan data dari PT Indah ya. Untuk order pembelian PT Indah itu dengan nomor di tanggal 29 Desember 2018 kita masukkan dulu tanggalnya. Kemudian untuk nomor pembeliannya di 00284 kita input nama pelanggannya PT Indah dan jumlah sesuai dengan order pembelian adalah di 77 juta. Untuk bukti pendukungnya yaitu berupa order pembeliannya kan tadi sudah kita lakukan uji ketaatan. Itu sudah baik ya, sudah kita lakukan. Kemudian untuk otorisasi di sini maksudnya adalah adanya tanda tangan dari Kepala Administrasi Pembelian, yaitu Ibu Vivian. Kemudian untuk footing di sini adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah atau secara vertikal. Kita lihat di sini harga totalnya adalah 70 juta. Dan karena tidak ada penambahan apapun, maka jumlahnya tetap di 70 juta. Kemudian untuk diskonnya tidak ada diskon, jadi jumlahnya tetap di 70 juta. Dan untuk PPN-nya sebesar 7 juta atau 10% dari jumlah harganya. Jadi total yang harus dibayarkan ke PT Indah adalah di 77 juta. Sudah betul, jadi kita centang. Kemudian untuk buku pembelian untuk PT Indah. Buku pembelian dari PT Indah ini untuk 77 juta itu sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku nomor 1024. Mari kita buka di laporan penerimaan bahan baku nomor 1024. Telah kita terima ya di tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember sesuai LPB nomor 1024 maksud saya adalah pembelian sebesar 77 juta dari PT Indah. Kemudian karena sudah kita cek jadi kita centang. Kemudian untuk kartu persediaan. Untuk kartu persediaan ini tadi sudah kita cek ya di laporan penerimaan barangnya. Kita sudah diterima oleh Bapak Wawan dan diketahui oleh Bapak Utomo. Diterimanya di PT Subuh sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku nomor 1024. Berlanjut ke berikutnya adalah pencatatan buku besar. Di sini karena buku besarnya tidak dicantumkan di buku, jadi anggap saja kita sudah melakukan asumsinya kita sudah melakukan pemeriksaan dari transaksi ini. Langkah berikutnya adalah melakukan uji kewajaran menggunakan kertas kerja FF1. Pada kertas kerja FF1 ini kita akan melakukan uji kewajaran pada bahan baku, bahan penolong, dan persediaan akhir. Untuk bahan baku sesuai dengan yang tercatat pada data persediaan per 31 Desember itu ada 6, ada monomer, polivinil, oxtan, DOP, PS, dan EPO. Itu kita masukkan di sini. Sesuai dengan kartu persediaannya, jumlahnya itu kita input sesuai di kartu. Kemudian untuk pada tanggal 1 kan kita sudah melakukan stok opnam ya bersama dengan tim dari perusahaan. Itu fisiknya kita tuliskan di sini. Untuk monomer tidak ada perbedaan. Untuk polivinil di kartunya tercatat di 1650. Sementara fisik yang kita temukan ada pada 1560. Terjadi perbedaan sebesar 90
karena keterangannya hilang atau dicuri. Sementara untuk Okstan untuk nilai pada kartu dan pada fisik yaitu sama di 24.758. Untuk DOP pun sama antara fisik dan kartu. Sementara untuk PS di sini di kartu tercatat 2.350. Sementara fisiknya ditemukan di 2.850 atau terjadi perbedaan sebesar 500 dikarenakan ada pembelian di tanggal 29 Desember 2012 dari PT Delta belum dibukukan karena faktur pajak belum diterima. Sementara untuk EPO ini fisik dan kartu juga sama yaitu di angka 1 di 1 kg, jadi tidak ada perbedaan. Berlanjut ke persediaan berikutnya adalah untuk persediaan bahan penolong. Di sini untuk itemnya ada drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Untuk drum warna, drum polos, dan lem tidak ditemukan adanya perbedaan antara fisik dengan kartu. Sementara untuk karton box, itu untuk di kartunya tercatat di 62.580, sementara fisiknya ditemukan di 52.580. Terjadi perbedaan sebesar 10.000 dikarenakan rusak atau cacat karena terendam banjir. Persediaan berikutnya adalah persediaan akhir, di mana ada 4 item, yaitu adalah Rukofin SP500, Rukofin SP800, Rukofin SP1000, dan Rukofin SP1500. Untuk Rukofin SP800 dan 1500 tidak ditemukan adanya perbedaan, dan perbedaan terjadi pada persediaan akhir di SP500 yaitu sebesar 2000 atau lebih banyak di kartunya. Jadi ternyata untuk 2000 kg ini telah dikonsinyasi atau dikirimkan ke PT Unicorn. Sementara untuk Rukofin SP1000 terjadi perbedaan sebesar 1000 itu dikarenakan yang 1000 ini telah dikirimkan ke pembeli di Hainan untuk disampel gratis di sana. Sekian untuk uji kewajaran menggunakan kertas kerja FF1 mengenai penghitungan fisik persediaan. Berikutnya kita masuk pada persediaan per itemnya. Jadi untuk yang kertas kerja F4 ini kita akan membahas mengenai persediaan bahan penolong. Untuk bahan penolong sendiri di sini ada drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Tadi kan terjadi perbedaan di karton boxnya. Jadi untuk yang drum warna, drum polos, dan lemnya karena tidak ada perbedaan, jadi antara per klien dengan per audit nominalnya sama. Sementara untuk karton box, karena jumlah pada fisik lebih sedikit, jadi untuk selisihnya yaitu tadi kan ada selisih di 10.000 dan harga satuannya untuk harga satuannya kan di 1.100. Jadi kita lakukan pengalian dari harga satuannya di 1.100 dengan jumlah kuantitas yang hilang atau rusak tersebut. Jadi perusahaan sebenarnya telah mengalami kerugian dari rusaknya karton box itu sebesar 11 juta. Jadi karena rugi, maka per auditnya adalah per kliennya ini dikurangi dengan nilai kerugiannya yaitu di 57.838. Jadi untuk jumlah per kliennya
di laporan keuangan mereka kan di 137.843.600. Namun mereka belum membukukan kerugian dari kerusakan karton box sebesar 11 juta. Jadi sebenarnya untuk nilai persediaan dari bahan baku penolong ini adalah di 126.843.600. Untuk catatan pemeriksaannya sendiri, untuk bahan penolong karton box selisih karena rusak akibat terendam banjir sebanyak 10.000 pieces. Walau memo belum diterima sampai dilakukannya stok opnam adalah termasuk subsequent event yang ada bukti sampai dengan tanggal neraca sebagai akibat dari transaksi, dan untuk itu dibuatkan jurnal koreksi sebagai berikut. Yaitu untuk debitnya adalah di biaya kerugian atau biaya kerugian barang hilang atau rusak, yaitu di 11 juta, sementara untuk kreditnya adalah persediaan bahan penolong, dan ini juga dikredit ya. Jadi di sini kredit persediaan bahan penolong hilangnya 11 juta. Bila ada yang bertanya, bukti sampai dengan tanggal neraca ini yang mana? Buktinya itu ada di sini. Di sini kan tadi kita sudah melakukan stok opnam antara kita dengan tim dari perusahaan. Itu kan kita sudah melakukan penghitungan fisik. Itu bisa dijadikan sebagai bukti yang kuat. Sekian untuk kertas kerja dari F4 atau persediaan bahan baku. Untuk kertas kerja berikutnya adalah kertas kerja F3, yaitu mengenai persediaan bahan baku. Bahan baku di sini ada 6 ya, yaitu monomer, polivinil, oxtan, DOP, PS, dan EPO. Sebagaimana yang kita ungkapkan pada FF1, untuk bahan bakunya itu kita ada perbedaan pada polivinil dan PS. Jadi kita akan ungkapkan perbedaan tersebut lebih mendalam pada kertas kerja F3 ini. Untuk monomer, oxtan, DOP, dan EPO yang antara kartu dan fisiknya sama, maka untuk per klien dan per auditnya tidak ada perubahan dalam nilainya. Tapi untuk polivinil, karena tadi kan polivinil itu terdapat perbedaan sebesar 90 kilo. Jadi di sini jumlah yang hilang dikali dengan harga satuannya. Untuk harga satuannya sendiri untuk polivinil ada di 15.000. Jadi 90.000 dikalikan dengan 15.000 itu sebenarnya untuk polivinil telah ada kerugian sebesar 1.350.000. Jadi untuk itu nilai persediaan polivinil yang sebenarnya atau menurut audit adalah 23.400.000. Sementara untuk PS ini tadi di sini ada pembelian yang belum dibukukan sebesar 500 kg. Jadi kita masukkan untuk 500 kg-nya untuk bahan baku PS sendiri itu dia di harga 16.000. Jadi dari 500.000 dikali 16.000 ada di 8 juta. Jadi sebenarnya untuk nilai persediaan dari PS yang menurut klien di 37.600.000, menurut audit ada di 45.600.000. Untuk hal tersebut, jumlah per kliennya itu kan ada di 520, 506, 300. Sementara untuk parinya, untuk yang debitnya 8 juta, sementara untuk yang kredit di 1.350.000, dan itu menjadikan nilai persediaan untuk bahan baku per auditnya itu ada di 527.156.300.
Untuk catatan pemeriksaannya sendiri, berdasarkan pemeriksaan fisik persediaan, terdapat selisih bahan baku polivinil sebanyak 90 kg karena dicuri. Dan walau memo belum diterima sampai dilakukannya stok opnam adalah termasuk subsequent event yang ada bukti sampai dengan tanggal neraca sehingga akibat dari transaksi dibuatkan jurnal koreksi sebagai berikut. Untuk debitnya adalah biaya kerugian barang hilang atau rusak di nominal 1.350.000, sementara untuk kreditnya atau kehilangannya di 1.350.000. Kredit ya, kredit, kemudian di sini juga kredit. Kemudian untuk bukti pemeriksaan fisik yang tentang PS adalah karena belum dibukukannya pembelian pada tanggal 29 sehingga timbul subsequent event, dan untuk jurnal koreksinya adalah untuk di debitnya persediaan bahan baku yang masuk sebesar 8 juta, kemudian ada PPN masukannya 800.000 sehingga muncul utang dagang dari pembelian tersebut sebesar 8.800.000. Sekian untuk kertas kerja F3 pada persediaan bahan baku. Kita berlanjut pada kertas kerja F2 yaitu mengenai persediaan dalam proses. Bisa dilihat pada buku 1 di halaman 91 terdapat pernyataan sebagai berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377, ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Jadi bila dari pernyataan ini itu sebenarnya terdapat beban upah yang belum dituntaskan sebesar 15 juta. Dan karena saldo beban ini, saldo normalnya itu di debit, jadi kita masukkan ke debit sebesar 15 juta. Jadi per kliennya kan di laporan mereka sebesar 127.791.900. Karena ada beban yang belum dibayarkan, sebenarnya untuk batch production nomor 377 ini di 142.791.900 per audit. Jadi untuk jumlah per kliennya di 290.107.800 dengan nilai pare debit sebesar 15 juta, maka untuk per auditnya adalah di 305.107.800. Untuk catatan pemeriksaannya sendiri, itu ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar pada tanggal 26 sampai 29 Desember 2019 selama 4 hari yang belum dibukukan oleh bagian akunting sampai dengan dilakukannya stok opnam yang walaupun pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 adalah termasuk subsequent event yang ada bukti sampai dengan tanggal neraca. Sebagai akibat dari transaksi, dibuatkan jurnal koreksi sebagai berikut, yaitu di debitnya itu ada persediaan barang dalam proses sebesar 15 juta dan muncul utang gaji yaitu di 15 juta. Sekian untuk kertas kerja F3 yang membahas mengenai persediaan dalam proses.